Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester Sejarah Arsitektur Dunia. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur Romawi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 210 211 50 20 57 dari kelas Arsitektur C03. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang geografis negara itu sendiri. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat di wilayah Semenanjung Apenina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Perkembangan Romawi dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang berada di wilayah strategis, yaitu di kawasan Laut Tengah, sehingga cocok untuk perdagangan. Selain itu, lokasinya yang dikelilingi 7 bukit membuatnya aman dari serbuan bangsa asing. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Menurut perkembangannya, pemerintah Romawi kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Kerajaan Romawi, zaman Republik Romawi, dan zaman Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno, dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia, dan wilayahnya seluas 5 juta persegi pada 117 Masehi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Zaman Romawi berawal dari dimulainya bangsa Etruska menguasai semenanjung Italia bagian barat tengah. Suku Etruskan adalah kelompok suku yang mendiami wilayah Etruria yang merupakan cikal bakal dari bangsa Romawi, yang memiliki budaya cukup tinggi sejak sekitar tahun 750 sampai 100 sebelum Masehi. Etruska merupakan kelompok yang sangat maju dalam arsitektur. Sekitar pada abad 7 sebelum Masehi, suku bangsa Etruska sudah membangun kota dengan dinding-dinding pipa-pipa pembuangan air sampai pada mengontrol sungai sehingga permukaan airnya sama dengan rata-rata permukaan danau-danau. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu arsitektur Romawi kuno. Arsitektur Romawi kuno mengembangkan berbagai aspek berbeda dari arsitektur Yunani kuno dan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah untuk menciptakan suatu gaya arsitektur baru. Arsitektur Romawi berkembang di seluruh kekaisaran selama periode Pax Romana. Penggunaan material-material baru, khususnya beton, merupakan suatu ciri yang sangat penting. Arsitektur Romawi mencakup periode dari berdirinya Republik Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi sampai sekitar abad keempat Masehi atau abad kuno akhir atau arsitektur Bizantium. Gaya arsitektur Romawi terus mempengaruhi bangunan di bekas kekaisaran tersebut selama berabad-abad, dan gaya yang digunakan di Eropa Barat sejak sekitar tahun 1000 disebut arsitektur Romansky, yang mencerminkan ketergantungannya pada bentuk-bentuk Romawi dasar. Pembahasan selanjutnya yaitu seni dan arsitektur Romawi. Seni dan arsitektur bangsa Romawi tidak terlepas dari pengaruh bentuk-bentuk seni bangunan lainnya. Bangsa Romawi meminjam bentuk-bentuk seni khususnya dari bangsa Yunani secara kreatif dengan membangun, mengubah, dan mempertinggi warisan tersebut. Contohnya yaitu kuil Yunani yang fokusnya secara eksklusif pada eksterior yang seimbang. Ini adalah bentuk bangunannya. Nah, dari arsitektur ini
menggunakan lengkung-lengkung kubah pada puncaknya ini, dan Romawi membangun gedung-gedung dengan interior megah dan besar, interior yang luas, tembok-tembok raksasa, dan kubah yang melingkupi Pantheon. Kuil yang didirikan pada awal abad kedua. Berikutnya yaitu konstruksi dinding pada arsitektur Romawi. Hampir semua peninggalan bangunan arsitektur Romawi dibangun dengan menggunakan batu sebagai bahan konstruksi utama. Teknik pembangunan dengan memperhatikan penataan batu dahulu menggunakan sistem kolom dan balok atau orde juga mengalami perkembangan pada masanya karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan alam. Konstruksi dinding batu pada zaman itu berkembang mulai dari yang diolah dengan cara yang sederhana atau bisa disebut siklopen. Kemudian didapatkan konstruksi dinding dengan susunan batu yang dibentuk menjadi balok-balok sehingga konstruksinya disebut rectangular, yaitu batu disusun setelah dibentuk balok segi empat yang sekarang dikenal dengan susunan batu bata. Contohnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya yaitu bangunan pada arsitektur Romawi. Contohnya yaitu teater dan amfiteater. Kesenangan melaksanakan kegiatan di luar atau tidak di dalam gedung beratap dari orang-orang Yunani sejak zaman kuno terungkap jelas antara lain dengan adanya teater terbuka atau amfiteater. Selain mengembangkan budaya termasuk arsitektur pada wilayah jajahan, rupanya orang-orang Romawi juga mengadopsi budaya bangsa yang dijajah, termasuk Yunani. Kecenderungan semacam itu terungkap dengan banyaknya teater dibangun hampir di semua kota di seluruh wilayah kekuasaannya. Yang pertama yaitu teater. Ini adalah bentuk teater. Teater salah satunya adalah Vergilius di Roma yang dibangun pada 23-13 sebelum Masehi adalah salah satu dari bangunan jenis teater yang terletak di tengah-tengah kota Roma. Ini dilihat dari bentuk perspektifnya, kita melihat tempat penonton berdenah setengah lingkaran, tidak dibuat dari kemiringan sisi bukit, namun dengan dinding pelengkung-pelengkung. Pelengkung berderet pada dinding luar yang denahnya setengah lingkaran, terdiri dari 2 tingkat. Masing-masing pelengkung diapit oleh pilaster atau kolom yang menyatu dengan dinding. Dalam hal ini, dekorasinya ada 2 bentuk, yaitu lonik dan dorik. Tempat pertunjukan yang lain yaitu amfiteater. Ini adalah bentuk amfiteater. Salah satunya adalah Colosseum Roma adalah amfiteater terbesar dan termegah yang didirikan pada zaman Romawi, dibangun atas perintah Vespasian pada tahun 70 Masehi, diselesaikan oleh Domitian pada 82 Masehi. Nah, Colosseum tersebut terletak di tengah kota Roma, setelah timur selatan kuil Venus pada lembah antar 2 bukit, Esquilian di utara dan Caelian di selatan.
Koloseum adalah sejenis teater terbuka dalam ukuran besar dan luas. Pada zamannya digunakan untuk olahraga termasuk pertandingan gladiator dan upacara-upacara penting kekaisaran. Nah, ini adalah bentuk bangunan yang berbentuk lingkaran. Kolosium Roma sangat luas, denah berbentuk elips, garis tengahnya 189 kali 156,4 meter persegi pada dinding keliling yang bentuknya juga elips atau oval, berderet melingkar 80 pelengkung yang bertingkat 3. Ini adalah bagian perspektifnya. Arena dikelilingi auditorium bertingkat 3, bentuknya juga oval, berdiameter 27,47 meter kali 54,86 meter, dan dikelilingi dinding setinggi 4,57 meter. Di balik atas dinding atau podium terdapat singgasana kaisar dan tempat duduk para pejabat dan kerabat dekat. Di belakangnya lagi terdapat 4 duduk penonton atau meninanium yang dapat menampung 5.000 orang pada masing-masing level. Selanjutnya kita menarik kesimpulan dari materi arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi memanfaatkan beton untuk membangun gedung raksasa atau bangunan besar. Dengan menggunakan material ini, mereka mengembangkan gagasan pelengkung Etruska untuk menjadi pola viaduct, aqueduct, pelengkung, kemenangan, dan kubah-kubah raksasa. Konsep arsitektur Romawi mencerminkan segi-segi praktis, yaitu kekokohan, keamanan, kenyamanan, dan fungsi. Arsitektur Romawi mengalami pemisahan bentuk dan struktur. Bentuk tidak selalu mencerminkan strukturnya. Struktur hanyalah merupakan hiasan atau ornamen. Arsitektur Romawi lebih mengutamakan fungsi atau utilitarian, konstruksi bangunan dan susunan atau grandeur. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.